Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan menghadirkan seorang pelukis impresionis, seorang pelukis yang banyak dikenal sebagai pelukis yang spesialisasi melukis bunga. Padahal beliau ini tidak saja melukis bunga, tetapi juga melukis objek yang lain, misalnya pasar, hutan, pemandangan, dan lain sebagainya. Kemarin malam saya sempat telepon dengan seorang kolektor lukisan, yaitu Mas Hengki Kurniadi. Dia menelpon saya dalam rangkaian kegiatan seni. Kemudian saya cerita bahwa besok saya mau wawancara dengan seorang pelukis yang tinggal di Mojosari, Surabaya. Maksud saya Mojosari, Mojokerto ya Mas ya. Sidoarjo, Mojosari, Sidoarjo. Nah, Mas Hengki langsung nyandak, langsung yang ada di memorinya mengatakan dengan spontan, oh pelukis bunga itu ya. Nah, artinya Mas pelukis yang saya wawancara ini, yaitu Mas Bangun Asmoro, dikenal sebagai pelukis spesialisasi bunga. Padahal sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, beliau ini juga melukis dengan objek lainnya. Nah, untuk lebih jauhnya nanti Mas Bangun Asmoro ini akan menjelaskan kurang lebihnya bagaimana Mas Bangun ini kok bisa dikenal dengan sebutan pelukis bunga. Selamat pagi Mas Bangun. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Tadi sebagaimana saya perlukan tentang semacam pengantar bahwa Mas Bangun ini dikenal sebagai spesialisasi pelukis bunga. Mungkin bisa dijelaskan Mas Bangun? Bisa. Ya. Begini, asal mulanya saya melukis bunga. Saya waktu tahun 2001-an itu saya kenal sama pendeta. Pendeta itu senangnya bunga. Lah saya disuruh melukis bunga, tapi harus dengan bunga aslinya. Jadi artinya melukis bunga itu objeknya bunga asli gitu? Bunga langsung dilukis. Bunga langsung ya? Iya. Terus saya diajak ke Pasar Kayun sana. Di Pasar Kayun Surabaya? Surabaya. Ya. Surabaya, ambil banyak sekali bunga, macam-macam bunga, ada mawar, ada krisan, macam bunga, saya kurung semua. Oh gitu. Iya. Nah saya waktu itu kan saya tidak bisa Pak melukis semuanya kan. Ya. Besok kan harus kan layu. Nah, ya. Jadi tidak tahu dikasih obat apa, jadi awet bunganya. Ya, jadi sampai semuanya bisa tergambar. Mungkin semua. Kalau melukis langsung di objeknya itu lebih bergairah gitu Mas ya? Iya betul sekali. Lebih apa ya? Lebih menyentuh suara hati Mas ya? Iya. Suara hati Mas Bangun ya? Iya betul sekali. Dan bunga itu sendiri kan ada artinya, ada pengertian bunga. Kalau orang Jawa kan bunga itu kan senang. Bunga gitu ya? itu kan senang. Bunga itu ya, senang ya? Bunga itu senang. Kalau bunga misal usaha kan berbunga terus, itu filosofi di situ. Jadi orang melukis bunga itu melukis bunga itu enggak hanya kosong bunga, enggak, itu ada filosofinya, ada artinya di situ. Oh iya. Tahun berapa itu Mas waktu tahun itu? 2001-an. 2001 ya? Itu ketemu dengan seorang pendeta gitu ya? Iya. Oh iya, terus diinformasikan atau dianjurkan melukis bunga gitu ya? Kayak dianjurkan gitu. Wah, dia ke Surabaya pasti bawa bunga. Terus apakah pendeta tersebut juga mengoleksi karya-karya Mas Bangun? Betul sekali, dia mengoleksi 1000 lukisan bunga. Oh iya. Tapi dia dibawa ke Australia sama ke Belanda. Dia ke sana. Artinya setelah Mas Bangun melukis bunga di
Pasar Kayon itu. Iya. Hasilnya dalam bentuk lukisan dibawa ke Australia dan Sama Belanda. Belanda ya. Iya, ke sana. Via pendeta tersebut. Pendeta. Oh iya. Ya belum sampai 1000 lukisan, dia dapat 700, dianya sudah 700 lukisan. Dianya 700 lukisan. Iya, terus Itu maaf itu 700 lukisan itu dilukis dalam berapa hari? wah, nggak bisa gitu Pak. Yang penting pokoknya kita satu hari dapat 5, 4, ya terus gambar. Oh, dapat 5, Ya, 4, 5, kemudian iya. langsung dikirim sama pendeta tadi ya. Kirim Ya. sana. Dan lama-lama tak suruh Pak Badar pasar coba Pak. Dan pasar itu juga ada artinya Pak, pasar bunga. Pasar Ya, itu. ya. Pasar kan dalam arti pasar kan ada transaksi. Oh, setelah melukis bunga langsung di Pasar Kayon Surabaya itu, Pasar Bunga Kayon. Iya. Kemudian Mas Bangun dianjurkan untuk menggambar pasar bunga. Oh iya. Pasar bunga. itu Lebih kan massal ya. lebih massal. Ya, Dan ya. objek sosial itu saya senang sekali. Nggak tahu ya, saya itu kalau senang objek sosial saya senang. Mungkin itu kerja nyata seseorang yang kerja dalam artian kerja yang betul-betul kerja kan kerja nyata Pak ya. Di Ya. pasar itu kayak orang jual pembeli kok tak ada transaksi di situ. Ya. Itu ada filosofinya. Kalau transaksi kan otomatis kan ekonomi berjalan. Nah, ada penjual, ada pembeli kan gitu. Ya. Nah, disitulah objek yang saya suka. Oh ya, itu memang betul sekali Pak. Ternyata itu memang saya suruh gambar pasar bunga itu memang ada artinya. Ya. Ada artinya. Itu kalau mungkin dikira-kira ya, sejak Mas Bangun melukis bunga itu sampai sekarang kira-kira udah berapa ribu bunga yang dilukis? Nggak bisa ngitung Pak, banyak sekali itu. Sekarang 2000. Kalau lebih 1000 ada ya? wah lebih kurang lebih ya ada 3000. 3000. Lebih Lukisnya bunga. Lebih ya. Lebih Pak. Belum yang dikoleksi oleh dalam negeri ya? Iya, Ya. betul sekali itu. Betul sekali. Ya, Waktu ya, saya- ya. Waktu tahun 2021 kan pameran di Jakarta di Musik Ya. Nasional sana. Di Museum Nasional mengikuti pameran lukisan khusus bunga gitu. Iya, lukis bunga. Mas Bangun diikut sertakan. Iya, saya kan. Melalui siapa Mas? Pak Yos. Pak Pak Yos. Pak Yos. Tahu Pak Yos ya? Pak Yos ya orang Pak Yos siapa? Pak Yos apa ya? Orang Jogja dia, orang Jogja. Tapi dia Dewan Kesenian Jakarta waktu itu. Oh, orang Jakarta. Ya. Berapa hari itu? 1 mingguan sana. Ya. Alhamdulillah ya, sukses saya katakanlah di sana. Ya. Banyak sekali. Begini teman-teman, saya mengenal Mas Bangun ini mungkin sekitar ya 23 tahun yang lalu. Ya rumahnya ya di sini nih di kawasan Mojosari, Sidoarjo, kira-kira dari Surabaya sekitar 30 km ya. Nah, mula-mula saya mengenal Mas Bangun ini, rumahnya belum sebesar ini ya, masih menempati lahan. Dari bambu Pak. Ya, lahan yang sudah difondasi, tapi beliau ini menempati bangunan pojok, bangunan paling pojok sendiri. Mungkin waktu itu belum tembok, setengah tembok, setengah gede gitu ya. Ya. Terus setiap saya kesini mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau sekian waktu kemudian sekali itu selalu nambah ruangannya itu, ruangan nambah sampai ruangannya penuh, sampai seperti yang tadi teman-teman saksikan lewat video yang kita tayangkan sebelum opening wawancara ini. Artinya apa? Artinya saya menangkap bahwa Mas Bangun ini orang yang melalui untuk menjadi sukses itu memang harus memulai dari awal, dari nol, dari susah payah sehingga bisa sesukses sekarang ini. Ya punya rumah bagus, bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga jadi sarjana, kemudian punya mobil yang cukup, ya sebuah lambang kesuksesan. Meskipun demikian, Mas Bangun ini tidak saja menjaga kualitas karya-karyanya, juga tetap bersikap humble, bersikap sederhana, sehingga saya kalau ketemu Mas Bangun jujur aja makin sungkan saya ini. Bisa. Ya, terus gini Mas Bangun. Kurang lebih 4-5 tahun yang lalu Mas Bangun kan pernah ketemu saya di
di X Plaza ya, Oh, iya. di Pasar Seni Lukis, Pasar Seni Lukis Indonesia ya, Iya, yang PSI, di ya. yang digerakkan oleh Pak Anies Pak ya. Anies, betul Nah, waktu itu Mas Bangun menyewa 2 stand ya. Pertama kali saya menyewa 1 stand. Satu stand ya? Pertama kali Nah. di Bali Pemuda. Ya, saya nggak tahu waktu itu mau nyewa 1 stand atau 2 stand, tapi Mas Bangun, saya tanya waktu itu, kalau nggak salah itu menjelang Pasar Seni Lukis itu berakhir. Mas, laku berapa Mas lukisan? Mas Bangun dengan senyum-senyum bilang, Wak, laku 45, tapi saya bilang ke teman-teman cuma laku 15. Nah, ini adalah sikap humble, sikap sederhana yang ditunjukkan oleh Mas Bangun Asmoro ini ya. Nah, kenapa Mas Bangun kok bilang 15, nggak bilang laku 45? Apa takut diutangi? Oh enggak. Enggak enak Pak. Nggak, Saya ya? berbayar. Ya. Teman-teman banyak kan enggak enak saya bilang. Ya di bawahnya biar ya kan teman-teman banyak kan satu perjuangan Ya. sama-sama militan. Ya. Iya, di situ lah saya enggak enak. Saya bilang biar rendah aja ya enggak apa-apa. Ya. Itu kalau tidak salah waktu itu Mas Bangun, maaf ya ini ya, bukan berarti saya menonjol-nonjolkan Mas Bangun ya. Iya. Itu yang tertinggi ya Mas Bangun ya. Iya. Dengan 45 itu salah satu-satunya pelukis yang tertinggi, lukisannya yang terjual. Saya tidak ngomong soal soal jumlah rupiahnya ya. Saya hanya ngomong jumlah lukisan yang terjual. Ya betul ya dia. Alhamdulillah. Terus ini mungkin teman-teman pemirsa ingin tahu kenapa kok Mas Bangun ini namanya Bangun Asmoro. Saya yakin namanya mungkin aslinya tidak gitu itu. Nggak, mungkin ini nama seniman ya. Ya, Nah, nama aslinya siapa Mas? Nama asli saya Asmoyo Pak. Asmoro. Iya, Asmoyo ya. Hah? Asmoyo. Y. Asmoyo. Iya. Oh, Asmoyo. Iya. Asmoyo itu aslinya apa Mas? Dan bawahnya itu Semar. Oh, Esmoyo. Iya, Asmoyo. Esmoyo, Begawan Esmoyo. Oh iya, Semar itu. itu dewa dalam pewayangan yang diturunkan ke bumi untuk mengemong Satria Pandawa ya. Betul sekali, Ya. betul sekali. Jadi Esmoyo kemudian menjadi Bangun Asmoro ya. ya. Tuh, sejak tahun berapa itu namanya? Artinya nama seniman itu dikenakan di Mas Bangun, Mas Ismoyo ini. Pertama kali saya ikut pameran di Kabupaten Negerian itu tahun sebelum 2001, 2000 berapa ya? 1999 kalau nggak salah. Oh gitu ya. Iya. Sampai sekarang orang kenal Bangun Asmoro. Iya. Betul sekali. Demikian teman-teman perbincangan saya dengan Mas Bangun Asmoro, seorang pelukis impresionis ya. Yang dikenal sebagai pelukis spesialisasi bunga. Semoga ada manfaatnya buat kita. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan ke pemirsa, Mas Bangun? Ya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman pelaku seni atau seniman, khususnya seni lukis, ya harus semangat, kerja keras lah, disitulah harus kerja keras. Kalau kita tidak kerja keras, tidak bisa sampai di sana. Ya gitu. Tidak bisa sukses, harus kerja keras. Artinya untuk menjadi sukses itu ya nggak boleh leha-leha. Betul sekali. Harus kerja keras terus ya. Sesuai dengan fisik, sesuai dengan usia ya. Iya, betul sekali. Kalau leha-leha ya akan menurun ya, artinya prestasi itu ya. Betul sekali. Orang Jawa kan bilang kan kalau temen kan pasti tenemu kan gitu. Ya. Harus temen pasti tenemu. Nah, di situ. Harus temen tapi tenemu. Pasti itu. Artinya ini filosofi Jawa, temen tenemu. Kalau serius pasti sukses kan gitu ya. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Demikianlah teman-teman perbincangan kita dengan Mas Bangun Asmoro. Dan jangan lupa subscribe, like, syukur-syukur kalau bisa dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.